Saya Imro'atul Muflihah NPM 18101020034. Saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir yang berjudul Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Provinsi Jateng. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang yang pertama, PT Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu lembaga keuangan yang memfasilitasi pinjaman atau kredit untuk masyarakat. Pemberian kredit merupakan kegiatan usaha yang mengandung risiko tinggi dan berpengaruh terhadap kesehatan dan keberlangsungan usaha keperbankan. Yang kedua, di dalam kegiatan sering terjadi masalah kredit macet yang disebabkan oleh gagalnya pengembalian sebagian pinjaman yang diberikan kepada para peminjam. Pada kasus permohonan kredit oleh nasabah, seorang decision maker pada suatu perbankan harus mampu mengambil keputusan yang tepat untuk menerima atau menolak permohonan kredit tersebut. Yang ketiga, masalah dapat diatasi salah satunya dengan mengidentifikasi dan memprediksi nasabah dengan baik sebelum memberikan pinjaman dengan cara memperhatikan data riwayat pinjaman nasabah lama dan membandingkan dengan data pemohon. Rumusan masalah: bagaimana faktor dan variabel yang mempengaruhi risiko kredit dalam pengambilan keputusan pada permasalahan kredit usaha rakyat. Manfaat penelitian. Yang pertama, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi UMKM mengenai upaya yang dilakukan dari unit dan meningkatkan penilaian KUR dalam UMKM. Yang kedua, sebagai sarana pembelajaran dan penambahan wawasan dalam penelitian Bank BRI. Yang ketiga, hasil penelitian dijadikan bahan pemikiran tambahan guna meningkatkan pelayanan serta meningkatkan kepercayaan terhadap nasabah. Tujuan penelitian. Konsep sistem pendukung keputusan pemberian KUR ini dirancang dapat melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut dan memberikan solusi nasabah yang layak menerima KUR berdasarkan masukan dari user dengan menggunakan metode Skinner-Snake-Board. Dari hasil perhitungan kemiripan kasus antara data calon nasabah baru dengan nasabah lama atau data training menggunakan algoritma Skinner-Snake-Board, hasil dengan nilai tertinggi akan dijadikan acuan seorang decision maker dalam pengambilan keputusan. Bab 2 Landasan teori. Metode-metode yang dipilih dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan analisa dan kebutuhan data yang dibutuhkan dalam konsep sistem pendukung keputusan yang dibuat. Yang pertama, konsep sistem pendukung keputusan. Sebuah sistem keputusan merupakan model dari sistem yang terdiri atas keputusan yang bersifat tertutup atau terbuka. Sistem keputusan tertutup menganggap bahwa keputusan dipisah dari masukan yang tidak diketahui lingkungannya. Sistem keputusan terbuka memandang keputusan sebagian berada dalam suatu lingkungan yang rumit dan sebagian tidak diketahui. Yang kedua, data mining. Sebuah sistem keputusan merupakan model dari sistem yang terdiri atas keputusan yang bersifat tertutup atau terbuka. Sistem keputusan tertutup menganggap bahwa keputusan dipisah dari masukan yang tidak diketahui lingkungannya. Sistem keputusan terbuka memandang keputusan sebagian berada dalam suatu lingkungan yang rumit dan sebagian tidak diketahui. Keputusan dipengaruhi oleh lingkungan dan pada gilirannya, proses keputusan kemudian mempengaruhi lingkungan. Yang ketiga, teknik klasifikasi atau meaning classification rule. Klasifikasi merupakan proses untuk menempatkan suatu objek ke dalam suatu kategori atau kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya berdasarkan model tertentu. Data mining merupakan penjelasan tentang masa lalu dan diprediksi masa depan berdasarkan analisa pada sekelompok data. Secara umum, proses klasifikasi dimulai dengan diberikannya sejumlah data yang menjadi acuan untuk membuat aturan klasifikasi data. Yang keempat, algoritma Skinner-Snake-Board. Algoritma pengklasifikasian data sederhana di mana perhitungan jarak terpendek dijadikan ukuran untuk mengklasifikasikan suatu kasus baru berdasarkan ukuran kemiripan. Bab 3 Metode penelitian. Bahan penelitian. Sumber data yang digunakan diperoleh dari data riwayat pembayaran angsuran debitur lama yang telah selesai, data informasi umum seperti formulir pengajuan kredit,
calon kreditur, dan data informasi pola dan proses pengajuan KUR di Bank BRI dibutuhkan data training dan data testing. Analisa model yang pertama, pengumpulan data teknik dilakukan melalui teknik observasi dengan cara pengumpulan informasi secara langsung ke lokasi penelitian. Yang kedua, seleksi data. Dari data yang dikumpulkan, kemudian dilakukan penyeleksian dengan memilih dan memisahkan data berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan. Yang ketiga, cleaning. Proses ini pembuangan data pada saat karakteristik debitur lama. Tujuannya A. Prediktor, variabel independen yang direpresentasikan oleh karakteristik atau atribut data. B. Kelas kategorikal yang merepresentasikan label yang terdapat pada objek. Ya, C. Training dataset, data yang berisi nilai dari kedua komponen di atas. Yang keempat, transformasi data. Proses pembobotan atribut prediktor. Pada tahap ini dilakukan pembobotan pada tiap-tiap atribut pada data training. Yang kelima, meaning classification rule algoritma Knowles-Neckport. Tahap ini dipusatkan untuk ekstraksi data training dan data testing dengan menggunakan teknik meaning classification rule dengan menerapkan algoritma Knowles-Neckport. Yang keenam, hasil. Setelah dicari nilai kedekatan akan diklasifikasi berdasarkan kelas yang telah ditentukan.